A few moments later. Namaku Sinar, aku anak keenam dari 7 bersaudara. Aku lahir di keluarga yang oleh orang-orang disebut keluarga cemara. Mereka bilang kami keluarga yang rukun, hangat dan penuh cinta. Tapi itu semua hanya benar di mata orang. Aku berdiri di depan kaca sambil merapikan rambut. Kamu kelihatan ceria hari ini, kata ibu sambil tersenyum. Aku tersenyum balik, walau dalam hati ingin berkata, aku sebenarnya tidak baik-baik saja, Bu. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan seperti biasa. Saat kami pergi ke gereja atau acara keluarga, semua orang memuji. Sinar paling cantik kalau senyum. Dia anak paling bahagia. Bahagia? Andai mereka tahu, senyumku itu hanya temeng agar orang tidak bertanya, ada apa denganmu? Sinar, ada masalah apa? Kamu baik-baik saja kan? Mungkin saja pertanyaan-pertanyaan itu akan memenuhi telingaku jika aku memasang muka yang sedih atau murung. Malam itu, rumah kami kembali seperti arena badai. Hari ini kenapa makanan asin sekali? Teriak ayah dari ruang makan. Ibu berusaha mendekat. Ayah, mungkin tadi aku salah ukur garamnya, tapi selalu saja alasan. Piring dilempar di tangan ayah ke lantai. Prak, pecah. Kami semua tersentak. Aku dan adik musuhku memegang tangan satu sama lain. Kakak-kakakku bisa menunduk, seolah menunduk dapat membuat suara keras tidak terdengar. Ibu memohon, ayah jangan begini lagi, anak-anak ketakutan. Aku tidak peduli. Ayah makin marah dan menendang kursi hingga jatuh. Aku menutup telinga, tapi ada yang cukup kuat untuk menutup perih di hati. Malam itu, aku menangis sendiri di dalam kamar. Kenapa aku merasa sendiri? Padahal aku punya keluarga yang lengkap. Aku memeluk lutut, menahan isak. Suara barang-barang masih terngiang di kepalaku. Pintu diketuk. Sinar. Suara itu suara kakak keempatku, Rani. Ia masuk dan duduk di lantai sampingku. Kamu nangis lagi ya? Aku menggeleng, walau wajahku berbicara sebaliknya. Kamu gak boleh terus-terusan memendam, katanya. Kita harus bersama-sama menguatkan Dick, sambungnya. Lalu ia memelukku yang membuat air mataku jatuh lagi lebih deras. Lalu setelahnya, pintu kembali ada yang mengetuk. Dick, itu adalah panggilan kakak ketiga aku, Ria. Dia memeluk kami berdua. Dick, ayah bukan marah tanpa sebab. Mungkin ayah sedang banyak pikiran yang tidak terkendali, maka dari itu ia meluapkannya dengan caranya sendiri. Mungkin ini adalah caranya. Ayah bukan tidak sayang sama kita, dia cuma gak pintar menunjukinnya. Dan untuk kamu Sinar, jangan memendam sendiri. Kamu boleh cerita kapan saja, tambahnya. Kita semua sayang sama kamu. Kami cuma sering lupa nunjukinnya. Hari berikutnya, ibu mencoba lagi bicara dengan ayah. Ayah, aku hanya ingin rumah ini tenang. Ayah memotong. Kalau kamu tidak suka, keluar saja. Aku melihat ibu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin kamu berhenti melukai anak-anak, bisik ibu. Aku meneteskan air mata diam. Diam di balik pintu. Melihat ibu pun ikut terluka, itu jauh lebih menyakitkan. Malamnya, aku menatap langit-langit kamar. Tuhan, aku tidak minta kaya. Aku tidak minta hadiah. Aku hanya ingin keluarga yang benar-benar cemara, yang damai, yang hangat, tidak hanya tampak di luar saja, tapi juga saat tidak ada orang lain melihat. Aku lelah, bisikku pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Ayah pulang ratul, terlihat lelah. Ibu menyambutnya pelan. Ayah, duduk dulu, aku buatkan minuman.
Ayah memijat kening, tidak marah dan tidak membentak. Kakak-kakakku saling pandang heran. Aku duduk di samping ibu dan ia mengusap rambutku. Maaf ya, nak, ibu belum bisa membuat rumah ini tenang. Aku menggenggam tangannya. Kita bisa, Bu, kalau bersama-sama. Ibu tersenyum kecil, senyum yang beberapa waktu ini hilang. Malam berikutnya, kemudian ayah memanggil kami semua. Ayah mau bicara, katanya dengan suara berat. Kami duduk memanjang. Beberapa hari ini, ayah banyak pikiran, ucapnya. Maafkan ayah, kalau ayah membuat kalian takut. Ibu terbelalak. Kakak-kakakku mulai menangis pelan. Ayah melanjutkan. Ayah marah bukan karena kalian. Ayah hanya tidak bisa mengendalikan diri. Tapi ayah ingin mencoba berubah. Aku menatap ayah. Untuk pertama kalinya, aku melihat matanya berkaca-kaca. Sinar, panggil ayah. Aku mendekat. Ayah sayang kamu. Suaranya gemetar, dan aku menangis. Tapi ini berbeda. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena takut, tapi karena lega. Malam harinya, aku menulis di buku harian. Mengapa aku merasa sendirian? Karena aku memendam semuanya sendiri. Karena aku terlalu takut untuk bersuara. Karena aku menyangka tidak ada yang akan mengerti. Tapi perlahan aku sadar, aku tidak sendirian. Kakak-kakakku merasakannya juga. Ibu berjuang untuk kami semua. Bahkan, ayah di balik marahnya menyimpan luka dan lelah yang tidak pernah ia ceritakan. Kini, keluarga aku memang belum sempurna, belum sepenuhnya cemara, tapi kami sedang berusaha dan mungkin ini lebih berharga daripada kesempurnaan palsu yang dilihat orang luar. Aku masih ada di tengah keluarga yang belajar memperbaiki diri. Kesedihan mungkin belum hilang sepenuhnya, tapi setidaknya aku tidak merasa sendirian lagi. Karena keluarga bukan tentang selalu bahagia, melainkan tentang berusaha tetap bersama, bahkan di tengah retakan yang paling dalam.